Oke guys, balik lagi bersama kami di channel Mobil Kenceng. Kali ini saya kasih tips and trick untuk sedikit mengoprek, meningkatkan performance dari mobil kalian ya. Tapi saya contohkan di sini adalah Mitsubishi Galant VR4 bermesin 6A13 twin turbo ya. Nah, kali ini yang kita oprek ada dua nih ya. Yang pertama itu adalah dengan membuat ducting pada grill kalian. Nah, kita bisa lihat ini adalah filter box, itu MAF ya. Ini sudah ada sedikit modifikasi menggunakan heat warp ya, untuk melindungi panas yang masuk. Nah, untuk memperderas aliran udara yang masuk ya, ini kan box standar, box filter standar ya, sejenis cool air intake basicnya, biar panas tidak masuk ke dalam ruang hisap, sehingga pembakaran akan menjadi lebih baik ya. Ini kita bisa lihat di sini grill standar ya. Kebetulan ini adalah grill dari Galant VRG, jadi lubangnya sudah lebih banyak daripada Galant lokal ya. Mungkin kalau yang Galant lokal lubangnya cuma segini, ketutup lagi segini ya. Nah, di sini masih bisa ditingkatkan lagi ya. Ini kita lihat ya. Nah, di grillnya ini sudah ada lubang. Cuman ini angin kan menembus langsung ke kondensor AC. Nah, di sini kita akan sedikit modifikasi sendiri ya. Itu diberi ducting guys ya. Diberi ducting. Nanti kita lihat aja caranya di ducting supaya udara yang masuk dari depan ya, ini lebih lancar lari ke sana. Karena di bagian kap mesinnya pun ya, ini sudah ada tempat lubang ya, sedikit cowakan agar udara mengalir lebih deras. Ya, jadi ini yang kita ubah adalah grillnya, sedikit kita modifikasi ya. Yuk kita lakukan aja. Dan yang kedua nanti kita akan sedikit memberi grounding. Cuman di sini mobil saya sudah di grounding. Kita contohkan pakai mobil lain ya. Oke, kita ke segmen yang pertama dulu, yaitu membuat ducting pada air intake ya. Ini sudah sangat banyak dilakukan di dunia balap. Kalau kalian tahu, biasanya ditaruh lampu ya, lampunya lubang gitu ya, karena dibikin funnel untuk lari ke filter udara. Nah, ini karena mobil masih dipakai daily, lampu wajib lengkap ya, sesuai aturan. Cuman kita akan sedikit modifikasi biar aliran udaranya makin bagus, makin dingin. Jadi udara yang langsung lari dari jalan ya, dari ruangan sekitar yang tertabrak ya, itu sebisa mungkin lebih deras masuk menuju corong ini ya. Nah, yuk kita modifikasi, kita lihat hasilnya ya. Nah, oke guys, yang kita lakukan pertama adalah membore up ya, ibaratnya ini dicowok dulu, diperbesar agar aliran yang masuk ke intake udara itu jadi lebih banyak. Jadi ini saya menggunakan alat potong Rinda ya, biar lebih mudah. Karena ini bahannya cukup solid, walaupun ini tupis ya. Kalau mungkin yang punya kalian dalam grillnya ST atau VR4, bukan yang VRG, itu satu piece ya, jadi nggak bisa dibuka karena ini ada bautnya, bisa dibuka. Jadi saya akan perbesar, tapi tulangnya tidak saya apa-apakan, sekitar segini, supaya volume udara yang masuk lebih banyak, karena di sini juga ada lubang isi udara ya. Yuk kita mulai aja, kita perbesar lubangnya. Nah, oke guys, ini setelah kita perbesar ya, volumenya pasti lebih besar ya. Kenapa saya pakai alat potong Rinda? Karena hasilnya cukup rapi, ini tinggal diamplas-amplas halus saja ya. Hasilnya cukup rapi daripada saya harus menggergaji itu jauh, makan waktu lebih banyak ya. Jadi dengan volume udara yang diperbesar, lubang ductnya yang diperbesar, nanti di belakangnya akan kita tambahkan tutupan guys ya. Tutupan bahannya sih cukup sederhana, kalian bisa menggunakan plastik mika apapun ya, jangan kertas atau karton ya. Paling gampang di sini saya akan menggunakan ya, ini dia ya. Ini merupakan tutup dari kotak makanan yang biasa kita beli kalau online ya.
karena ini ukurannya cukup pas, nanti kita akan potong dan akan kita cek. Ya, yuk kita lihat aja hasilnya. Kita akan potong dan kita cek ya. Kita bisa lihat nanti hasilnya. Nah, ini dia guys hasilnya yang sudah kita potong. Kita sesuaikan dengan ukuran grillnya, ya. Kita sesuaikan dengan ukuran grillnya dan ini saya pilih cat hitam top biar rapi gitu aja. Nah, ini nanti kita pasangkan seperti ini, ya, bisa dilihat. Jadi aliran udaranya itu akan langsung naik menuju ke lubang yang sudah kita porting ini ya. Jadi udaranya bisa larinya lebih direct dan lebih dingin. Jadi kalau yang normal tadi ini terbuka, dia larinya ke sini dulu, ini nyedot, mengandalkan sedotan saja, dapat angin dinginnya nggak begitu bagus, nggak begitu banyak. Tapi kalau sudah dilubangi dan diarahkan di ducting begini, ya, itu udaranya pasti lebih dingin dan lebih banyak. Karena udara lebih dingin menghasilkan pembakaran yang lebih baik. Yuk kita pasang aja, nanti kita lihat hasilnya ya. Nah, ini dia guys hasil ducting yang sudah saya modifikasi ya. Jadi udaranya ini akan mengalir lebih deras ke atas. Nah, kebetulan ini ada kipas angin, yuk kita coba aja. Kita gunakan kipas angin, nanti kita lihat apakah udara di sini akan lebih baik. Yuk kita coba aja. Ini coba kita nyalakan pada speed paling tinggi ya. Anggaplah ini udara keluar langsung dari ya. Nah, udaranya jadi langsung ke atas guys. Ya, ini saya naikkan gini aja. Ya. Harusnya di pinggir sini kan udaranya agak tipis ya. Saya contohkan, kita gunakan tisu. Ya. Bisa dilihat aliran tisunya ke atas. Kita coba agak ke sini. Nah, yang tidak diducting, nah ini hasilnya guys ya. Dia tidak bergerak ke atas. Kita balik lagi ke sini. Ya, ya, ini coba saya tutupkan lagi. Nah, dia naik ke atas guys. Oke, jadi ini bukti anginnya jadi lebih fresh. Oke, yuk kita pasang aja ke mobil yuk. Ya, ini dia jadinya guys. Ini dilihat dari depan ya. Hasilnya seperti ini. Ya. Jauh lebih baik. Jadi udara yang masuk melalui lubang di grill akan diteruskan ke atas ya. Nantinya akhirnya akan terhisap ya. Kita memperbesar lubang ini dan angin diarahkan langsung, mungkin yang sini sedikit tapi nggak terlalu banyak membantu, tapi ya yang poin utamanya adalah di main bodinya ini ya. Ya, sedikit merusak dan bisa dilihat saya memakai penguat kabel tis karena pernah saya sekali kehilangan grill karena tidak memasang kabel tis ya. Walaupun klipnya masih kuat atau apa, oke lah, ini hanya pengaman biar lebih kuat karena klip saya juga masih utuh ya. Cuman namanya barang udah umur, kena getaran, high speed ya, itu dia. Nah, itu dia guys tadi sesi pertama untuk pemasangan ducting menuju ke filter udara. Namun ada sedikit yang ingin saya jelaskan, kenapa saya masih mempertahankan box filter standar. Banyak yang bertanya nih, Om kenapa nggak pakai open filter? Ya kan open filter lebih deras tuh udaranya. Oke,
Kalau hanya kita memasang open filter berarti posisi yang dipasang kan di area sini tuh, dan biasanya terbuka. Nah guys, mungkin yang kalian yang sudah lihat vlog saya sebelumnya ya, mengenai suhu udara yang masuk menuju intake itu sangat mempengaruhi pembakaran. Makanya kenapa saya bikin ducting gini, supaya lebih dingin ya. Ini saya tutupin gini agar lebih dingin ya. Udara yang segar, yang suhunya rendah, itu sangat mudah, bukan sangat mudah ya, lebih tepatnya lebih mudah untuk dibakar. Jadi MAF ini akan membaca suhu udara yang masuk, kemudian disampaikan ke ECU, oh suhunya segini, pembakarannya timingnya segini, bensin yang harus disemprotkan sejumlah tertentu ya. Jadi jangan salah guys, walaupun box filter saya standar, filternya sendiri saya sudah menggunakan replacement dari KNN ya. Sekarang mereknya banyak sih, ada KNN, ada Verox ya. Jadi kalian bisa beli. Kalau kalian ingin memasang open filter, bukannya open filter jelek, bagus, tapi kalian harus bikin cool air intake atau box. Biasanya untuk mobil yang sudah dimodifikasi untuk balap, akinya umumnya sudah dipindah ke tengah atau ke belakang ya. Jadi di sini untuk jalur boxnya, jalur udaranya biasanya dikeluarkan entah dari bumper depan ataupun dari posisi fog lamp, ada juga yang dari samping dimasukkan ke situ. Nah cuman karena mobil ini masih dipakai harian, tidak terlalu ekstrim, menurut saya ducting ini cara yang paling murah ya. Nanti di vlog selanjutnya kita akan menjelaskan masing-masing dari filter, kelebihan dan kekurangannya. Nah itu dia tadi guys, hasil pengetesan akselerasi yang kita lakukan. Bahkan yang ngamerai pun merasa wah kencang sekali ya. Dan untuk kalian apabila ada pertanyaan silakan tampilkan di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Nantikan vlog kami selanjutnya. Stay tune in Mobil Kenceng. See you in next episode and see ya.